Setelah mendapatkan motor hasil begal, Boim kemudian menghubungi seorang penadah atau biasa mereka sebut asbak. Lokasi pertemuan pun di area yang dipilih secara acak. Ya biasanya kita janjian Mbak di jalan. Ya ketika unit sudah kita dapat, ya kita kontak langsung asbak, kita janjian di jalan, kita serahkan. Ya sudah, dari situlah kita putus jualnya, seperti itu. Kita tidak bisa menahan unit motor karena resikonya terlalu besar. Halo Bang, posisi di mana Bang? Oke, ini ada BL ini 2, ada BL 2, BT 18 sama SP 17. 6.000 lah, 2 lah ya. Gimana? Ya, mulus semua Bang, malah ini Bang, dijamin. Oke siap. Nah, saya berangkat dulu ya. Ditunggu Bang. Oke Bang. Selanjutnya, Boim dan satu orang temannya segera menuju lokasi transaksi yang sudah disepakati dengan penadah. Yang tadi saya udah bilang, gimana? Ini udah 2. Baru sama Bang ini Bang. Nah, sudah, ya, kita telepon. Ya udah, oke siap. Saya terima ya. Terima kasih Bang ya. Terima kasih Bang. Thank you. Jalan. Ya biasanya sih kalau bagi hasil kita bagi rata ya. Ya misalkan ketika kita sukses ataupun mendapatkan suatu motor dan ketika itu sudah terjual, ya nominal dari angka tersebut ya kita bagi-bagi rata sesama satu tim. Salah satu faktor masih adanya kasus begal dan pencurian motor adalah karena adanya permintaan di masyarakat. Walau tanpa disertai surat kendaraan, masyarakat yang tergiur harga murah akan membeli motor hasil begal tanpa memikirkan dampaknya. Pada beberapa kasus begal yang berhasil diungkap aparat kepolisian, sepeda motor hasil begal dan curian dibongkar, lalu onderdilnya dijual secara terpisah di pasar loak untuk menutupi jejak pelaku. Masyarakat sepertinya perlu tahu gitu ya bahwa penjualan tanpa lisensi, misalkan penjualan tanpa kejelasan asal barang gitu ya, itu sudah masuk dalam black market, misalkan yang kita tidak ketahui asal usul dari mana barang itu berasal. Bisnis motor maupun onderdil bekas memang sangat menggiurkan. Kami pun mencoba mendatangi beberapa toko onderdil motor bekas untuk melakukan perbandingan harga. Ini second ori 300. Mio 2011 Pak. Ismail. Second ori 200. Kalau yang adem nggak ada. Kalau yang normal, second normal 300. Jika dibandingkan dengan harga jual dari distributor resmi, memang penawaran dari penjual onderdil bekas sangat menarik para pembeli, yakni lebih murah hingga 3 kali lipat dari harga resmi. Namun sebaiknya penjual maupun pembeli lebih berhati-hati agar tidak tertipu membeli unit motor maupun onderdil hasil begal atau pencurian. Fenomena begal haruslah menjadi perhatian kita bersama. Seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Bahwa kita semua tuh bisa rentan loh gitu sebagai korban kejahatan jalanan, sehingga yang perlu kita lakukan tentu yang pertama adalah kita harus menciptakan kesadaran gitu ya, kesadaran penjagaan gitu ya terhadap harta benda
baik berada di ruang terutama apabila kita berada di ruang-ruang publik. Bisa juga dilihat dari bagaimana masyarakat berkolaborasi misalkan dengan kepolisian gitu untuk menjaga lingkungan setempat. Tentu polisi bisa meningkatkan patroli misalkan di wilayah-wilayah yang kita sebut sebagai hotspot arena gitu, hotspot area gitu. Jadi area-area yang memang sering sekali terjadi kasus-kasus seperti curanmor gitu ataupun begal. Nah, sehingga memang penjagaan itu ya harus semaksimal mungkin berada di seluruh wilayah, tidak bisa terpusat ya pada satu wilayah saja. Ingat, jangan lengah dan selalu waspada saat Anda berada di ruang publik, karena kejahatan dapat tercipta saat ada kesempatan. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.